Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para pemirsa ngabuburit kegiatan Bawaslu Kota Lhokseumawe di semua platform media sosial. Pada hari ini kami akan memberikan kuliah 7 menit atau pendidikan 7 menit dalam rangka kegiatan Bawaslu Kota Lhokseumawe. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, Aceh merupakan daerah Serambi Mekah. Aceh juga diberikan kewenangan untuk menjalankan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Kekhususan Aceh. Nah, di dalam Undang-Undang Kekhususan Aceh, Aceh juga bisa melaksanakan kegiatan berkehidupan secara Islami. Nah, Aceh juga menjadi salah satu model demokrasi di Indonesia, di mana Aceh memiliki kekhususan dalam hal berpolitik. Aceh memiliki partai lokal dan pengawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, Aceh dalam menjalankan syariat juga menjalankan tatanan hidup sesuai dengan syariah. Syariat Islam yang dijalankan di Aceh merupakan modal atau landasan yang kuat untuk menjalankan demokrasi di Indonesia. Aceh bisa menjadi model demokrasi di Indonesia dengan menjalankan syariat Islam dalam tatanan kehidupannya. Nah, demokrasi dan pemilu di Aceh tidak bisa dilepas dari amanah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Karena pemilu di Aceh bukan hanya sarana politik untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat, pemilu adalah manifestasi amanah. Dan amanah dalam Islam adalah sesuatu yang akan kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi harus dijalankan dalam bingkai kejujuran dan keadilan. Pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam perspektif Islam itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena semua amanah yang diberikan Allah itu kepada kita itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, segala bentuk pelanggaran pemilu seperti suap, politik atau politik uang, fitnah, ujaran kebencian atau hoaks, manipulasi suara, penyebaran informasi yang salah, intimidasi. Nah, ini juga merupakan tindakan-tindakan pelanggaran dan itu menyalahi dalam syariat Islam atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan atau al-haq dan kebenaran. Prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam pemilu yang kita laksanakan. Dalam Islam itu dalam surat An-Nas ayat 135 Allah menyebutkan atau dengan bahasa yang lain, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah tiang utama dalam segala urusan, termasuk dalam proses demokrasi. Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dengan bunyinya atau dengan artinya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Nah, ayat ini juga memberikan dasar dengan tegas bahwa politik uang adalah bentuk kebatilan. Memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pilihan dalam proses pemilu tidak hanya melanggar hukum negara, tapi juga melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Bawaslu yang saya muliakan, dalam konteks Aceh ini, pencegahan pelanggaran pemilu menjadi semakin penting karena masyarakat Aceh adalah masyarakat yang Islami. Masyarakat Aceh memikul tanggung jawab moral untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan proses demokrasi. Nah, disinilah posisi strategis Aceh sebagai teladan bagi daerah lain. Untuk itu, kita perlu memahami 3 lapis tanggung jawab yang harus dijaga bersama oleh kita masyarakat Aceh maupun kami sebagai penyelenggara pemilu. Nah, yang pertama itu adalah tanggung jawab individu atau menjaga akhlak politik. Nah, dalam politik itu kita diajarkan untuk menjaga nilai-nilai atau akhlak politik. Nah, yang pertama itu adalah tanggung jawab individu itu melingkupi seperti tidak menjual suara demi kepentingan duniawi yang sesaat.
ya, tidak terlibat dalam kampanye fitnah, hoak maupun penyebaran informasi palsu, atau tidak ikut terlibat dalam provokatif yang mencederai keamanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, atau kita harus menjalankan hak pilih kita secara ikhlas dengan penuh kesadaran. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab sosial atau menguatkan ketertiban publik. Nah, di samping kita memiliki tanggung jawab personal atau tanggung jawab pribadi dalam menjalankan nilai-nilai Islam dalam demokrasi, kita juga memiliki tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu berfungsi untuk menjaga integritas ruang publik agar tidak tercemar oleh praktik-praktik yang mencederai atau merusak keadilan. Nah, masyarakat Aceh harusnya itu bisa menumbuhkan budaya saling mengingatkan dalam kebaikan yang juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, menolak segala bentuk transaksi suara atau berani melaporkan pelanggaran yang kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi masyarakat Aceh harus berani menyuarakan pelanggaran dan memelihara ukhuwah Islamiyah agar pemilu di Aceh tidak terpecah belah sesama keluarga maupun dengan komunitas lainnya. Jadi dalam Islam itu prinsip amal ma'ruf nahi mungkar itu merupakan mekanisme sosial yang dapat menjaga pemilu tetap bersih dan bermartabat. Ketiga, ada tanggung jawab penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu. Syariat Islam menekankan bahwa jabatan itu adalah amanah, bukan kekuasaan. Karena itu penyelenggara maupun peserta pemilu wajib menjaga profesionalitas, integritas dalam menjalankan amanah yang kita emban. Menyampaikan program secara beretika dan tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Menghindari penyalahgunaan fasilitas jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, pengawas maupun peserta pemilu maupun penyelenggara negara. Nah, kita harus memiliki tanggung jawab tersebut agar pemilu yang kita inginkan secara damai dan bermartabat ini bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, itu hadis Bukhari Muslim. Nah, hadis ini berlaku tidak hanya untuk kepala negara, tetapi juga bagi pengawas, panitia pemilu, peserta hingga saksi-saksi lapangan. Sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, agar pemilu maupun demokrasi dapat terlaksana dengan baik, nah kita perlu melakukan beberapa hal atau langkah-langkah strategis ke depannya agar pemilu ini dapat hadir secara bermartabat. Nah, yang pertama itu adalah pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam. Nah, di mana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dengan hati yang bersih dan dengan akal yang sehat. Yang kedua adalah penguatan peran ulama dan tokoh adat. Nah, di Aceh bukan hanya pemerintah yang menjadi tokoh sentral dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga ada tokoh agama. Nah, ulama memiliki otoritas moral yang dihormati masyarakat Aceh dan dapat menjadi penyejuk suasana politik. Yang ketiga adalah peningkatan transparansi penyelenggara pemilu. Nah, setiap tahapan harus dapat dipantau oleh masyarakat. Nah, semua penyelenggara pemilu harus memberikan transparansi itu agar tercipta suasana yang damai dan tenang di masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum yang adil dan tegas. Hukum ini harus berdiri di tengah, tidak tajam ke atas dan tumpul ke bawah, dan dia harus berada di ruang politik dengan baik. Tidak ada ruang kompromi bagi setiap pelanggar yang merusak nilai-nilai demokrasi. Dan yang kelima ada penguatan kelompok-kelompok sosial. Nah, di sini pemilu harus menjadi proses pemersatu dan bukan pemecah belah, sehingga setiap orang yang berada di wilayah demokrasi ini dapat menanamkan nilai-nilai persatuan maupun ukhuwah Islamiyah. Nah, demikian sedikit pesan dari kami selaku penyelenggara pemilu. Kami berharap apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran maupun pengingat bagi kita semua dan bagi kami khususnya, agar kedepannya kami bisa menghadirkan pemilu yang damai, bermartabat, sesuai dengan yang kita cita-citakan dan sesuai dengan syariat Islam. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan demokrasi pemilu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.